Pak Prabowo kan udah pernah minta, ayo masyarakat kita bantu. Iya. Rakyat Sumatera, ya udah bantu. Ini malah menterinya larang-larang. Aduh, ampun dah. Pemerintah bantu masyarakat bantu pemerintah, ayo bersama-sama. Iya. Ajak. Gitu. Ini kita lihat videonya Pak Mensos ya. Iya. Mensos mengimbau kepada Terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya. Ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, itu diralat lagi. Ya. Udah diralat. Kata dia, silakan aja buka donasi, laporan nanti aja. Iya. Itu yang benar, Pak. Iya, benar. Itu benar gitu. Laporan jangan duluan lah, kelamaan laporannya. Kalau Aceh tertangani dengan cepat, Baik, ya. mungkin bisa. Tapi ketika situasinya lagi begini, masyarakat yang mau dibiarin aja. Kalau mau belakangan aja reportnya. Tapi nggak usah terlampau ribet. Dan ini buat Pak Mensos ya, ini saya cuma kasih tahu aja ya. Kita mau kasih donasi, minta izin, itu bukan nggak cepat Pak, izinnya lama. Iya. Pak Mensos harus ini dong, Mensos udah turun belum ke lapangan ya? Nah, belum pernah kelihatan sih. Nggak pernah kelihatan sih. Mungkin beliau bekerja dalam senyap ya. Iya, jadi mungkin. Nggak perlu sorotan media juga, jadi diam-diam aja gitu. Nah, walaupun nggak kelihatan, saya yakin Bapak peduli dan ada di sana ya. Iya. Cuma ini Pak, kadang sesuatu yang benar disampaikan di tempat yang dan situasi yang nggak tepat itu jadi salah ujungnya Pak. Iya, benar. Jadi dinamikanya dilihat dulu gitu. Jadi sekarang kita fokusnya ke support dulu, bantuan sebanyak mungkin, dan bisa tersalurkan dengan baik. Tugas pemerintah, terutama BNPB, mengkoordinir bantuan itu di daerah mana yang kosong, daerah mana yang belum dapat. Iya. Distribusinya dari pemerintah. Dari pemerintah. Dan memang ini kan kondisi kayak gini kan memang semuanya serba darurat ya Mas Gaib ya. Iya. Jadi kita udah harusnya dia bisa memangkas birokrasi untuk laporan ya kan. Udah langsung diterjunkan dulu bantuan-bantuannya. Kita sih paham ya. Maksudnya Pak Menteri mungkin ini jangan sampai nanti disalahgunakan atau diselewengkan bantuannya ya kan. Benar. Kan banyak tuh sekarang yang modusnya ngumpulin bantuan tetapi diambil sendiri duitnya kan gitu. Nah, tapi ini kan kondisi berbeda nih. Kondisi lagi darurat, kondisi lagi gawat, lagi genting, di sana lagi butuh banyak sekali bantuan dari kita. Ya udah, jalan aja dulu. Tapi nanti auditnya belakangan gitu. Tadi yang 500 juta ke bawah internal, yang 500 juta ke atas pakai auditor gitu ya. Gini, itu terserah lah. Tapi itu kan prosesnya panjang. Iya. Jadi, Dri, dengan saya tadi Zoom ya, video call dengan teman saya yang ada di Aceh Tamiang. Cukup lama tadi dia ngasih gambar gitu, walaupun terus saya lihat di media sosial atau di TV liputan kita, meskipun kita belum datang ke sana, saya dan dia juga yakin gitu bahwa ini tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah daerah. Iya. Dia bilang nggak mungkin Mas, satu pemerintah daerah nggak punya uang. Dan juga kolaps juga, Mas. Untuk menghandle sebanyak itu. Pemerintah daerah di Aceh Tamiang itu, kecamatan, lurah tuh kena juga gitu. Jadi kolaps. Jadi memang berat gitu situasinya. Mereka nggak mungkin ngurusin sendiri, dia udah yakin tuh nggak mungkin Mas. Mereka ngurusin keluarga juga. Iya gitu. Jadi memang harus ada bantuan dari pusat dan bantuan dari masyarakat. Maka tugas pemerintah adalah mengkoordinir bantuan ini dengan baik. Iya. Gitu. Telepon Mas Ferry Irwandi, telepon tuh Jasya Meka, siapapun tuh orang yang mau bantu, Mas Mas perlu apa? Iya. Apa yang bisa kita bantu? Iya. Mas perlu pesawat, Mas perlu apa? Gitu. Kita siapin, gitu. Toh ujungnya ketika Ferry Irwandi bawa uang, toh
Toh bisa tuh nerbangin pesawat TNI. Iya. Toh bisa nerbangin pesawat Polri asal ada afturnya. Iya kan, aftur kan duitnya dari masyarakat juga gitu. Iya. Kalau nggak ada afturnya kan nggak bisa terbang. Kan dari Polri juga punya keterbatasan dana. Ya artinya dana masyarakat itu juga yang bisa menerbangkan pesawat-pesawat Iya, itu kan. gitu. Meskipun pesawatnya ada, ternyata dananya Dana kurang. kurang ya nggak bisa. Iya. Apalagi kalau di APBN tuh, jadi nggak bisa duit sembarangan dipakai tanpa izin dulu. Ya. Alokasinya beda nih gitu. Betul. Jadi masyarakat bantu. Banyak kok lembaga-lembaga, ada Human Initiative, Iya. ada Dompet Duafa, Asar Humanity, Iya. ada apa lagi tuh, Rumah Zakat. Banyak lah yang masyarakat mendonasikan uangnya. Ya kita bisa segala macam. Koordinasikan, ajak mereka, kumpulin tuh mereka. Iya. Oke, Anda fokus di mana? Anda punya bantuan apa? Oke, kita bagi apa nih? Kita bagi tugas. Oke, kita Iya. Pak Mensos ya, peta nih, Pak BNPB juga. Ini saya ajarin nih, sorry nih ya. Saya ngeliat itu karena memang tidak ada leadership dalam kebencanaan ini. Iya, betul. Kalau kata Mas Gun-Gun, nggak usah leadership, jubirnya aja nggak ada. iya. Gitu. Nih petain nih, Aceh misalkan, Aceh yang terdampak mana aja? Oke, Dompet Duafa punya armada berapa, bantuan berapa? Anda di sini ya. Iya, betul. Itu loh, Human Initiative, ya. Anda di sini ya. Iya. Kita bisa di sini ya. Ferry Irwandi dengan pasukannya, Anda di sini ya. Anda perlu apa kita itu yang benar Pak. Iya. Dalam situasi kayak begini tuh butuh bantuan banyak. Buat anggota DPR mempermasalahkan viral si paling Aceh, si paling ini. Aduh Pak, capek kita bener. Iya. Udah bukan zamannya. Iya gitu. Udah bukan waktunya gitu. Ayo dong, bangun. Bangun pagi minum air putih, istighfar. Apa yang aku bisa perbuat untuk bangsa ini? Apa yang aku bisa buat rakyat Sumatera? Iya. Oke, apa yang mesti kita lakukan? Itu loh. Jadi statement-statement blunder itu udah nggak perlu lah ya. Iya, Jadi bikin keruh ya. Bikin keruh suasana. Tapi bener yang disampaikan Mas Gaib itu. Kita perlu ada pemimpin bencana, Iya. kebencanaan nih. Yang memang ayo mendrive gitu. Ini masyarakat udah mau gerak loh ini gitu. Saya Contohnya udah ada loh Ada gitu. beberapa pejabat yang punya bertanggung jawab terhadap bencana datang, bajunya bersih, Iya. celananya bersih, sepatunya. Ngapain Pak kayak gitu? Bapak harus ada di situ, nginep di situ, tidur di situ, tanggung jawab di situ. Iya. Itu yang benar. Saya nggak akan pulang sebelum, saya inget tuh, ada Kepala BNP Dodi Monardo, ketika COVID, Iya. saya nggak akan pulang, saya nginep di sini aja, nginep di kantor BNPB. Karena biar bisa mengkoordinasikan, gampang, ngomongnya gampang, dan dia kan berbahaya nih buat keluarganya, Iya. dan orang sekitarnya. Daripada saya pulang nularin mereka, Iya. mendingan saya di Mending sini aja. situ aja ya. Gitu. Iya. Itu yang namanya orang punya jiwa, dia masuk ke dalam pekerjaannya, dan pekerjaan itu adalah hidupnya. Iya. Dan rutin ya. Preskon setiap sore ya. Rutin, tiap sore. Gitu. Ya kalau Bapak butuh uang banyak, sampaikan kita butuh uang segini, kita akan melakukan ini. Iya. Jangan begitu ada presiden, baru pasang tenda, baru pasang listrik, cuman buat nyenengin bos, buat nyenengin pimpinan, Iya. biar dibilang kerja segala macam. Ingat Pak, saya cuma mau ngingetin nih, kamera itu bukan ada di media, kamera sekarang ada di semua mata masyarakat. Gitu. Jadi Bapak sembunyi-sembunyi apapun, melakukan siasat apapun, Bapak, Ibu, para pejabat ini Pasti ketahuan. pasti akan ketahuan. Saya cuma ngingetin itu aja. Iya. Dan sekarang masyarakat kita lagi sangat sensitif. Bapak lihat komen-komen di media sosial itu adalah cermin rasa kritisme masyarakat. Keresahan, kegundahan. Iya. Ya. Dengan Jadi, kondisi sekarang. Pemerintah bantu masyarakat bantu pemerintah, ayo bersama-sama. Iya. Ajak. Pak Prabowo kan udah pernah minta, ayo masyarakat kita bantu. Iya. Rakyat Sumatera, ya udah bantu. Ini malah menterinya larang-larang. Aduh, ampun dah. Jabat DPR-nya malah bilang pencitraan. Nah ini yang agak repot Belum sih. minta ya, maaf memang. lagi tuh orang ya. Jadi bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat Yang paling paling dermawan dermawan. sedunia, itu tidak terbantahkan dalam kasus ini. Iya. Itu yang mesti dicatat. Dicatat, ya. Coba kita bandingkan sama kebakaran di Hollywood kemarin. Di mana itu kebakarannya? Di Los Angeles. Di Los Angeles. Ada, kita lihat masyarakatnya. Cuek ya. Iya, pada pergi aja. Mereka Iya. meninggalkan itu sendiri. Iya, udah tinggalin hutannya Tinggalin aja, kebakaran. biar Petugas. polisi dan pemerintah aja yang melakukan. Tapi di Indonesia enggak. Bahkan kemarin ada relawan dari mana gitu, dia korban.
rumahnya hancur, keluarganya ngungsi, tapi karena dia relawan, ya dia bantuin juga orang lain. Iya, jadi relawan yang menjadi korban, korban itu yang banyak akhirnya menjadi banyak banget. Banyak banget ya. Dia bilang gini, saya korban, tapi saya juga nggak bisa membiarkan masyarakat saya berjuang sendirian. Iya betul. Gitu. Masih banyak yang butuh. Jadi gitu. saya antara mikirin keluarga, tapi mikirin masyarakat. Yang kayak gini-gini nih, Dri, kalau dalam bencana itu banyak pahlawan yang bekerja dalam diam sebenarnya. Iya. Ya nggak perlu sorot ya. Iya, dia nggak peduli Pak. Nggak peduli. Yang penting dia udah, karena dia bagian dari amal. Jadi kalau ada anggota DPR yang minta masyarakat, yang minta orang untuk disorot, pemerintah ngasih bantuan, itu agak aneh. Kita tahu pemerintah udah ngasih bantuan, dan itu hal yang wajar dan mutlak perlu dilakukan. Iya, udah kewajibannya. Iya, udah kewajiban lah. Kita udah tahu kok, pemerintah udah berusaha, Pak Prabowo udah meeting selalu, bahkan menginap di sana Pak Prabowo waktu lagi di luar negeri sekarang selalu kontak dengan semua pejabat di sini, dan besok dia mau mau balik lagi ke sana. Pak Prabowo aja nggak minta, tolong sorot saya, enggak. Bapak aja nggak keganjenan. Iya. Ya tapi ini jadi apa ya? Ini juga ya akhirnya jadi rame ya di media sosial. Jadi perdebatan yang nggak berguna gitu. Betul, ya perdebatan yang nggak ada hasilnya gitu. Daripada ribut, ya mending udah lakukan yang terbaik lah buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera kan. Gitu, berikan kesempatan masyarakat di luar Sumatera ya yang tidak menjadi korban ini juga memberikan sumbangan, pakaian dan segala macamnya, karena mereka di sana kan butuh. Gitu, dan ini jadi hal yang harusnya disadari gitu. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu kan jadi hal yang bagus ya sebenarnya ya, bahu-membahu gitu. Jangan terus kemudian akhirnya membuat statement yang memecah belah justru gitu. Mungkin dia nggak suka kali ya kalau ada masyarakat yang gerak. Apa nggak tahu juga sih. Itulah biar dia bermain dalam pikirannya sendiri. Iya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ini bencana ya artinya bisa ini ya Mas Gaib ya, bisa segera teratasi. Ya kita juga berharap sobat-sobat Sindo juga berikanlah sumbangan-sumbangan ya sebisa mungkin kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, apapun bentuknya, di lembaga-lembaga yang memang sudah jelas ada di sana. Yang ada di sana gitu, ya kan? Dan kita bantu saudara-saudara kita, jadi kita saling bekerja sama antara masyarakat, pemerintah, ya kan? Itu tidak ada batasan, tidak ada siapa paling besar nyumbang dan segala macamnya gitu. Kita langsung aja kasih gitu. Apapun yang kita bisa kasih, kita kasih gitu. Karena di sana kondisinya tadi yang disampaikan Mas Gaib juga masih belum pulih dan masih butuh sekali banyak bantuan. Korban jiwanya juga masih belum jelas jumlahnya berapa, kita nggak tahu ada berapa orang yang masih tertimbun yang menjadi korban gitu kan. Dan ini dorongan sebenarnya nih ya, di The Comment ini dorongan untuk ayo gitu, kita sama-sama bantu. Udah lupain lah yang disampaikan anggota DPR itulah gitu. Nggak usah diinget-inget lagi lah. Nggak usah diinget-inget lagi. Jadilah warga negara yang paling dermawan sedunia. Bukan yang paling pejabat. Paling dermawan aja. Oke. Demikian The Comment untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Bye-bye.